Alia, seorang TKI muda asal Indonesia, nekat merantau ke Polandia bukan sekadar mencari nafkah, melainkan juga mencari ayah kandungnya yang hilang dari hidup sejak ia kecil. Setelah melalui perjalanan penuh perjuangan, ia akhirnya menemukan sang ayah yang kini hidup makmur bersama istri barunya, seorang wanita Polandia, dan memiliki seorang putra tampan bernama Adrian. Pertemuan Alia dengan keluarga barunya menimbulkan kehebohan. Sang ayah dengan tulus menerima Alia, namun ibu tirinya memandang Alia sebagai ancaman. Di tengah penolakan itu, Alia justru menemukan kenyamanan dan perhatian dari Adrian. Kebersamaan mereka yang awalnya sekadar simpati, lambat laun berkembang menjadi cinta yang terlarang. Hubungan terlarang itu membuat Alia terjebak dalam dilema besar, memilih menahan perasaan demi menjaga kehormatan keluarga, atau melawan takdir dengan mempertaruhkan segalanya demi cinta yang tidak mungkin diterima. Pesawat mendarat dengan sedikit guncangan di Bandara Chopin, Warsawa. Alia menarik napas panjang ketika melihat salju tipis menempel di kaca jendela. Ini adalah kali pertama ia menginjakan kaki di benua Eropa. Udara dingin yang menusuk tulang langsung menyergapnya begitu keluar dari bandara. Jauh berbeda dengan udara lembab kampung halamannya di Jawa Tengah. Seorang agen penyalur tenaga kerja sudah menunggunya. Alia mendapat pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di sebuah keluarga Polandia. Hatinya campur aduk, antara rasa syukur mendapat pekerjaan dan rasa gugup karena ada misi besar yang ia bawa, menemukan ayah kandungnya. Ayahnya pergi meninggalkan dirinya dan ibunya ketika Alia baru berusia 5 tahun. Sejak itu, sang ayah tak pernah kembali. Yang Alia tahu, ayahnya menikah dengan wanita Polandia dan menetap di negeri jauh ini. Ibunya meninggal dengan membawa luka itu, sementara Alia tumbuh dengan janji pada dirinya sendiri. Suatu hari ia akan menemukan ayahnya. Hari-hari pertama di Warsawa terasa berat. Alia bekerja membersihkan rumah, memasak, dan merawat anak majikannya. Bahasa menjadi kendala besar. Majikannya hanya bisa sedikit berbahasa Inggris, sementara Alia pun terbata-bata. Tapi ia berusaha keras, karena dalam hatinya ada tujuan yang lebih besar daripada sekadar uang. Malam-malam panjang sering ia habiskan di kamar kecil kosnya dengan membuka ponsel butut, mencari nama ayahnya di media sosial. Kadang ia mendatangi restoran Indonesia di Warsawa, bertanya-tanya apakah ada yang mengenal lelaki bernama Surya Pratama, ayahnya. Banyak jawaban nihil, tapi Alia tidak menyerah. 3 bulan berlalu. Alia sudah mulai terbiasa dengan rutinitas kerja, tapi pencarian ayahnya tidak juga membuahkan hasil. Hingga suatu malam, di sebuah komunitas diaspora Indonesia yang ia temui lewat Facebook, Alia mendapat kabar mengejutkan. Seorang pria parubaya bernama Pak Budi, yang sudah lama tinggal di Warsawa, mengatakan pernah bertemu dengan Surya. Dia kerja di perusahaan logistik di Krakow. Setahu saya, dia sudah menikah lagi dengan orang Polandia. Bahkan katanya punya anak laki-laki remaja yang tampan, kata Pak Budi saat mereka bertemu di kafe kecil. Mendengar itu, jantung Alia berdegup kencang. Ini pertama kalinya ia mendapat petunjuk yang nyata. Beberapa minggu kemudian, dengan tabungan seadanya, Alia nekat membeli tiket kereta ke Krakow. Perjalanan memakan waktu hampir 3 jam. Sepanjang jalan ia tidak bisa berhenti membayangkan pertemuan itu. Bagaimana jika ayahnya menolak? Bagaimana jika ia diusir? Bagaimana jika keluarga barunya membencinya? Krakow menyambutnya dengan hawa dingin menusuk. Alia menatap bangunan-bangunan tua bergaya Eropa klasik yang berdiri kokoh, kontras dengan wajah Asianya yang pucat karena kedinginan. Dengan alamat yang ia dapat dari Pak Budi, ia melangkah menuju sebuah kawasan perumahan modern. Rumah itu besar, bercat putih dengan halaman kecil yang tertutup salju tipis. Alia berdiri cukup lama di depan pagar, menggenggam erat map kecil berisi foto lama dirinya bersama ayah. Tangannya gemetar. Ia menekan bel. Tak lama, seorang wanita berambut pirang muncul. Wajahnya tegas, sorot matanya dingin. "Tak, proszę?" tanya wanita itu dalam bahasa Polandia. Alia terbata. "Excuse me, is this Surya Pratama's house?" Wanita itu mengerutkan kening, lalu menoleh ke dalam. Seorang pria paruh baya muncul dari pintu.
Rambutnya mulai memutih. Tapi wajah itu jelas masih sama seperti dalam ingatan Alia, ayahnya. "Pak." Suara Alia bergetar. Air matanya jatuh begitu saja. Pria itu tertegun, seolah melihat hantu dari masa lalu. "Alia?" Hening sejenak. Lalu pria itu berlari menghampirinya, memeluk Alia dengan erat. Tubuh Alia bergetar di dalam pelukan yang sudah ia tunggu puluhan tahun. "Ayah, ini aku, Alia," bisiknya. Wanita pirang tadi menatap dengan wajah bingung dan kesal. "Surya, siapa dia?" Surya menarik napas panjang. "Ini, anakku, dari Indonesia." Wanita itu terperangah. Tatapannya langsung berubah tajam, penuh kecurigaan. Namun sebelum konflik itu meledak, seseorang keluar dari rumah. Seorang pemuda sekitar 22 tahun, tinggi, berkulit putih dengan rambut coklat gelap. Matanya biru, wajahnya tampan khas Eropa. Namun ada sedikit garis wajah Asia dari sang ayah. "Dad, what's going on?" tanyanya dalam bahasa Inggris. Surya menoleh. "Adrian, this is your sister, Alia." Pemuda itu memandang Alia lama, seolah tak percaya. Senyum tipis muncul di wajahnya, meski matanya penuh rasa penasaran. "Welcome to Poland, Alia," katanya singkat. Alia mengangguk dengan gugup. Ia bisa merasakan jantungnya berdetak tidak karuan. Tatapan Adrian membuat dadanya hangat dengan perasaan yang tidak ia pahami. Malam itu, Surya memaksa istrinya, Katarzyna, untuk menerima Alia tinggal beberapa hari di rumah mereka. Katarzyna jelas keberatan, tapi tidak bisa menolak langsung di depan suami. Alia diberi kamar kecil di lantai atas. Malam pertama di rumah itu penuh campuran emosi. Bahagia karena akhirnya menemukan ayahnya, tapi juga canggung karena tatapan dingin ibu tirinya. Di sisi lain, Adrian yang hanya berselisih beberapa tahun darinya, ternyata ramah. Saat makan malam, ia beberapa kali membantu Alia memahami bahasa Polandia. Senyumnya hangat, membuat Alia sedikit nyaman. Namun, setiap kali mata mereka bertemu, Alia merasa aneh. Ada sesuatu di tatapan Adrian yang membuatnya gugup. Sesuatu yang tidak seharusnya ia rasakan pada saudara tiri. Di kamarnya malam itu, Alia menatap foto kecil dirinya bersama sang ibu yang sudah tiada. Air matanya menetes. "Ibu, aku sudah menemukan ayah. Tapi kenapa hati ini berdebar pada orang yang seharusnya jadi saudaraku?" Pertanyaan itu menghantui pikirannya. Ia tidak tahu bahwa perasaan itu hanyalah awal dari badai besar yang akan menghancurkan keluarga ayahnya dan dirinya sendiri. Pagi pertama di rumah ayahnya terasa canggung bagi Alia. Suara piring beradu dari dapur terdengar jelas. Alia turun perlahan, dengan hati-hati menapaki tangga kayu yang dingin. Di meja makan, ia melihat Katarzyna, istri ayahnya, sedang menyiapkan sarapan. Wajah wanita itu kaku, nyaris tanpa ekspresi. Surya duduk di meja, membaca koran dengan wajah serius. Adrian baru saja keluar dari kamarnya. Rambut coklatnya masih berantakan. Saat melihat Alia, ia tersenyum tipis. "Good morning," sapa Adrian. Alia membalas canggung. "Morning." Ia duduk di ujung meja. Katarzyna hanya menoleh sekilas, lalu menyodorkan secangkir teh tanpa berkata apa-apa. Alia tahu betul sikap itu. Ibunya dulu sering menatap orang dengan cara yang sama ketika merasa tidak suka. Makan pagi berlangsung kaku. Hanya suara sendok garpu yang terdengar. Sesekali Surya berusaha mencairkan suasana. "Alia, kau suka makanan Polandia? Kalau tidak terbiasa, nanti ayah bisa belikan nasi di toko Asia." Alia tersenyum kiku. "Tidak apa-apa. Yah, aku bisa menyesuaikan." Katarzyna akhirnya angkat bicara. Nada suaranya dingin. "Berapa lama kau akan tinggal di sini?" Pertanyaan itu membuat Alia terdiam. Surya menoleh tajam ke arah istrinya. "Kasia, jangan begitu. Alia anakku juga. Dia bisa tinggal selama yang dia mau." Katarzyna mendengus, lalu melanjutkan makannya tanpa komentar. Alia menunduk, mencoba menahan rasa sesak.
Ia tahu keberadaannya tidak diinginkan. Selesai sarapan, Adrian menawarkan untuk menunjukkan kota Krakow kepada Alia. "You can just stay at home. You should see the city. It's beautiful," katanya. Alia ragu, tapi Surya justru mendukung. "Ya, pergilah. Adrian bisa menemanimu." Katarzyna jelas tidak suka mendengar itu, tapi ia memilih diam. Udara dingin menusuk wajah Alia ketika ia berjalan berdampingan dengan Adrian. Mereka melewati jalanan berbatu, bangunan-bangunan tua bergaya gotik, dan alun-alun kota yang ramai oleh turis. Alia mengenakan jaket tebal pemberian ayahnya, sementara Adrian terlihat santai dengan mantel panjang. "Jadi, kau tinggal di Indonesia selama ini?" tanya Adrian dalam bahasa Inggris. Alia mengangguk. "Ya, di sebuah desa kecil. Hidupku sederhana. Tidak pernah terpikir bisa datang ke sini." Adrian menoleh, memperhatikan wajah Alia yang pucat karena udara dingin. Ada rasa ingin tahu yang besar dalam matanya. "Aku baru tahu aku punya kakak. Ayah tidak pernah bercerita banyak tentang masa lalunya di Indonesia." Alia menelan ludah. "Aku tidak marah. Aku hanya ingin tahu kenapa ayah meninggalkan kami." Adrian terdiam. Ia tidak berani memberi komentar. Dalam hatinya, ia juga bingung kenapa ayahnya menyembunyikan masa lalu sebesar itu. Mereka berhenti di depan sebuah katedral megah. Adrian menunjuk ke arah bangunan itu. "Ini Wawel Cathedral, salah satu tempat bersejarah di Polandia. Kau harus masuk, setidaknya sekali seumur hidup." Alia tersenyum tipis. "Indah sekali." Adrian memperhatikan senyum itu lebih lama dari seharusnya. Ada sesuatu pada Alia yang membuatnya sulit berpaling. Rasa aneh muncul di dadanya, tapi ia cepat-cepat menepisnya. Malam harinya, suasana rumah kembali tegang. Katarzyna bicara serius dengan Surya di ruang tamu. Alia bisa mendengar percakapan itu dari kamarnya. "Aku tidak mau dia tinggal lama di sini. Ini rumah kita, bukan rumahnya," kata Katarzyna dengan nada keras. "Dia anakku, Kasya. Kau harus terima itu," balas Surya. "Aku tidak peduli. Kehadirannya hanya akan membawa masalah. Adrian butuh ketenangan, bukan drama keluarga dari masa lalumu." Alia menutup mulutnya dengan tangan, menahan tangis. Ia merasa bersalah, seolah-olah kedatangannya hanya membawa keributan. Tak lama, terdengar ketukan di pintu. Alia buru-buru menghapus air matanya. Pintu terbuka, dan Adrian berdiri di sana. "Kau baik-baik saja?" tanyanya lembut. Alia mengangguk pelan. "Aku tidak apa-apa." Adrian masuk, duduk di kursi dekat ranjang. Wajahnya serius. "Ibu memang keras, tapi jangan salahkan dirimu. Kau punya hak untuk ada di sini." Alia menunduk. "Aku hanya ingin bertemu ayah. Aku tidak berniat merebut apapun." Adrian tersenyum tipis. "Aku tahu. Dan aku senang kau ada di sini." Kalimat itu membuat Alia menoleh cepat. Tatapan mereka bertemu. Sesuatu bergetar di dada Alia. Ia buru-buru memalingkan wajah, merasa jantungnya berdebar terlalu kencang. "Terima kasih, Adrian," bisiknya. Adrian berdiri. "Istirahatlah. Besok kita bisa jalan-jalan lagi." Ketika pintu menutup, Alia bersandar di dinding, mencoba menenangkan diri. Ia tahu perasaannya mulai goyah. Ada sesuatu pada Adrian yang membuatnya merasa aman, sekaligus takut. Hari-hari berikutnya, kedekatan Alia dan Adrian semakin terlihat. Mereka sering berbicara, bahkan tertawa bersama. Surya merasa senang melihat anak-anaknya akrab, tapi Katarzyna mulai mencurigai. Suatu sore, ketika Alia dan Adrian pulang dari jalan-jalan, Katarzyna langsung menyambut dengan tatapan tajam. "Kau tidak seharusnya terlalu dekat dengan Adrian. Dia adikmu," kata Katarzyna dingin. Alia kaget. Kami hanya bicara biasa." Katarzyna mendekat, berbisik dengan nada menusuk. "Dengar, gadis kecil, aku tahu matamu berbinar setiap kali melihat Adrian.
Jangan pernah coba-coba merusak keluargaku. Kau mungkin anak Surya, tapi kau bukan bagian dari hidupku. Alia tercekat, tidak bisa menjawab. Kata-kata itu menusuk hatinya lebih dalam daripada udara dingin Polandia. Malam itu, ia berbaring lama tanpa bisa tidur. Perkataan ibu tirinya terus terngiang. Ia tahu dirinya mulai merasakan sesuatu pada Adrian. Sesuatu yang salah. Sesuatu yang tidak boleh ada. Namun setiap kali ia mencoba mengusir perasaan itu, wajah Adrian selalu muncul di pikirannya. Senyum hangatnya, tatapannya yang menenangkan, dan sikapnya yang berbeda dari Katarzyna. Alia menutup mata dengan kedua tangan. Air matanya mengalir. Kenapa harus dia? Tuhan? Kenapa harus adik tiriku sendiri? Pertanyaan itu bergema di ruang sunyi. Ia tahu, ini baru awal dari masalah besar yang akan menghancurkan semuanya. Hari-hari Alia di Krakow berjalan cepat. Ia sudah sebulan tinggal di rumah ayahnya. Meski suasana rumah sering dingin karena sikap Katarzyna, Alia merasa lebih tenang karena ada Adrian. Pemuda itu selalu hadir, entah untuk sekadar mengajaknya berjalan-jalan, membantu menerjemahkan, atau sekadar duduk menemaninya menonton televisi. Namun justru karena itu, Alia mulai gelisah. Perasaan aneh dalam dirinya semakin sulit dikendalikan. Ia tahu Adrian adalah adik tirinya, tapi hatinya tidak bisa berbohong. Suatu siang, Surya pulang lebih cepat dari kantor. Ia membawa Alia ke ruang tamu untuk bicara serius. Alia, ayah ingin minta maaf. Dulu ayah meninggalkanmu dan ibumu bukan karena tidak sayang. Hidup di Indonesia waktu itu berat. Ayah lari dari masalah. Ayah pengecut, kata Surya dengan suara bergetar. Alia menatap ayahnya lama. Ibu meninggal dengan perasaan kecewa. Aku berjanji akan menemukan ayah. Dan sekarang aku sudah di sini. Surya menunduk. Matanya berkaca-kaca. Ayah ingin menebus semua kesalahan. Kau bisa tinggal di sini, sekolah lagi, atau kerja di Polandia. Ayah akan bantu. Alia menelan ludah. Tawaran itu membuat hatinya lega sekaligus bingung. Tinggal di sini berarti ia akan terus bertemu Adrian setiap hari. Saat percakapan itu selesai, Adrian muncul sambil membawa 2 gelas coklat panas. Kalian bicara serius, ya? Aku buatkan minuman supaya tidak tegang. Mereka bertiga duduk bersama. Alia memperhatikan cara Adrian menatap ayah mereka. Ada rasa hormat sekaligus sayang yang tulus. Alia tersenyum kecil, merasa iri karena dirinya tidak pernah merasakan hal itu sejak kecil. Beberapa hari kemudian, Adrian mengajak Alia ke kampusnya. Ia ingin memperkenalkan Krakow dari sudut pandang mahasiswa. Alia setuju, meski agak canggung. Di perpustakaan besar, Adrian menunjukkan rak buku sejarah. Aku sering belajar di sini. Tenang sekali. Alia mengangguk sambil melihat sekeliling. Aku tidak pernah masuk perpustakaan sebesar ini. Di desaku, perpustakaan hanya ruangan kecil dengan rak seadanya. Adrian tertawa pelan. Aku bisa bayangkan. Tapi kau pintar. Alia, kau cepat belajar bahasa Polandia. Kau bisa sekolah lagi kalau mau. Alia menoleh, menatapnya. Senyum Adrian tulus, membuat dadanya bergetar. Ia buru-buru mengalihkan pandangan, pura-pura sibuk melihat buku. Saat mereka berjalan keluar, hujan salju turun perlahan. Jalanan putih tertutup butiran kecil. Adrian spontan melepas syalnya dan melilitkannya di leher Alia. Kau bisa sakit kalau tidak hati-hati, katanya. Alia kaget, wajahnya memerah. Entah karena dingin atau karena tatapan Adrian yang begitu dekat. Terima kasih, jawabnya pelan. Hati Alia berdebar kencang. Ia sadar, perasaan itu semakin tumbuh. Di rumah, Katarzyna semakin sering mengawasi mereka. Suatu malam, ia memergoki Alia dan Adrian tertawa di ruang tamu sambil menonton acara komedi. Adrian, sudah malam. Kau harus belajar, bukan buang waktu, tegur Katarzyna dengan tajam. Adrian mendesah. I'm fine, Mom. Just relaxing. Katarzyna melirik Alia dengan sinis. Kau seharusnya tahu diri.
Jangan terlalu dekat dengan Adrian. Dia adikmu. Alia tercekat, tidak berani membalas. Adrian menoleh ke ibunya dengan wajah kesal. "Mom, stop. She's not doing anything wrong." Katarzyna semakin marah. "Kau membelanya? Adrian, dia hanya datang untuk mengacaukan keluarga kita." Suasana menjadi panas. Surya yang baru saja masuk ruang tamu langsung menengahi. "Cukup. Alia anakku. Kau harus berhenti memperlakukannya seperti musuh." Alia hanya bisa menunduk. Air matanya menetes. Setelah itu, ia berlari ke kamarnya, menutup pintu rapat-rapat. Tak lama, pintunya diketuk. "Alia, ini aku." Suara Adrian terdengar pelan. Alia membuka pintu sedikit. Adrian masuk, duduk di tepi ranjang. "Jangan dengarkan ibu. Dia memang keras. Tapi aku tahu kau baik." Alia mengusap matanya. "Aku tidak mau membuat masalah. Aku hanya ingin mengenal ayah." Tapi sekarang semua terasa kacau. Adrian menatapnya serius. "Tidak, aku senang kau ada di sini. Sejak kau datang, aku merasa berbeda." Kalimat itu membuat Alia membeku. Tatapan Adrian menusuk hatinya. Wajah mereka hanya terpisah beberapa sentimeter. Dalam sekejap, Alia merasa dunia berhenti. Jantungnya berdetak begitu keras. Ia ingin menjauh, tapi tubuhnya kaku. Adrian menunduk sedikit, seolah ingin mendekat. Alia buru-buru berdiri, wajahnya panik. Aku harus tidur." Adrian terdiam. Ia mengangguk pelan. "Baik. Selamat malam, Alia." Ketika pintu menutup, Alia bersandar di dinding dengan napas tersengal. Tangannya menekan dada yang berdegup kencang. "Apa yang kulakukan? Dia adikku." Bisiknya gemetar. Namun dalam hatinya, ia tahu perasaan itu sudah tidak bisa dibendung lagi. Hari berikutnya, Alia mencoba menjaga jarak. Ia lebih banyak membantu pekerjaan rumah, menghindari duduk terlalu lama bersama Adrian. Tapi usaha itu sia-sia. Adrian justru semakin sering mencari kesempatan untuk dekat dengannya. Saat mereka berbelanja kebutuhan rumah di pasar lokal, Adrian menggenggam tangannya ketika mereka menyeberang jalan. "Hati-hati," katanya sambil tersenyum. Genggaman itu sederhana, tapi membuat Alia gemetar. Ia ingin menarik tangannya, tapi justru membiarkannya lebih lama dari seharusnya. Malamnya, Alia menulis di buku kecil yang selalu ia bawa. "Aku datang ke Polandia untuk mencari ayah. Tapi sekarang aku menemukan sesuatu yang jauh lebih rumit. Kenapa hatiku selalu tertuju pada Adrian?" Air matanya jatuh, menodai halaman buku. Ia tahu, perasaan ini salah. Tapi ia juga tahu, ia sudah tidak sanggup membohongi dirinya sendiri. Sementara itu, Katarzyna semakin yakin ada yang tidak beres. Ia mulai mengatur agar Adrian tidak terlalu sering bersama Alia. Namun justru larangan itu membuat keduanya semakin dekat secara diam-diam. Suatu malam, ketika listrik rumah padam karena badai salju, Alia dan Adrian terjebak di ruang tamu. Mereka duduk bersebelahan, hanya ditemani cahaya lilin. "Kau takut gelap?" tanya Adrian pelan. Alia menggeleng. "Tidak, aku hanya merasa asing di sini." Adrian menatapnya lama. "Kau tidak sendiri lagi. Ada aku." Kalimat itu membuat hati Alia bergetar hebat. Ia menunduk, tidak berani membalas tatapan Adrian. Tapi di dalam dirinya, ia tahu, rasa itu semakin dalam, semakin tak terkendali. Bab ini ditutup dengan Alia berbaring di ranjang, memandangi langit-langit kamar. Ia tahu dirinya sedang jatuh cinta. Bukan pada pria asing, bukan pada orang lain, tapi pada adik tirinya sendiri. Sebuah cinta yang salah. Sebuah cinta yang bisa menghancurkan keluarga ayahnya. Namun hati Alia sudah berbicara, dan ia tidak bisa menghentikannya. Alia duduk sendirian di kamar kos kecilnya yang berada di lantai 3 sebuah bangunan tua di Warsawa. Lampu kamar berwarna kuning redup. Bunyi lalu lintas di luar masih terdengar samar. Tangannya gemetar saat menggulir layar ponsel.
Pesan dari Adrian tadi siang masih terpampang jelas. Aku ingin ketemu lagi. Alia, ada hal penting yang harus kita bicarakan. Sejak hari itu di rumah ayahnya, perasaan Alia semakin kacau. Ia tahu kedekatannya dengan Adrian salah, apalagi setelah mengetahui posisi mereka sebenarnya. Tapi, di sisi lain, ada dorongan kuat yang membuatnya tidak bisa menjauh. Adrian selalu membuatnya merasa aman dan berarti, sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan sejak kecil. Beberapa menit kemudian, ponselnya kembali berbunyi. Adrian menelepon. Alia menelan ludah, lalu mengangkatnya dengan ragu. Alia, besok malam kau bisa keluar sebentar? Aku ingin menjelaskan sesuatu. Aku janji ini penting. Suara Adrian terdengar serius. Alia menutup matanya sejenak. Adrian, aku rasa kita tidak seharusnya sering bertemu. Situasinya sudah cukup rumit. Tapi justru karena rumit, kita harus bicara. Aku tidak mau hubungan kita jadi salah paham. Ada jeda panjang sebelum Alia menjawab. Baiklah, besok malam. Tapi jangan lama-lama. Keesokan malamnya, salju tipis turun membasahi jalanan Warsawa. Alia datang ke sebuah kafe kecil di sudut kota, tempat yang jarang ramai. Adrian sudah menunggu di sana, duduk dekat jendela. Ia mengenakan mantel hitam. Wajahnya tampak lelah namun matanya langsung berbinar saat melihat Alia masuk. Terima kasih sudah datang, kata Adrian sambil tersenyum tipis. Alia hanya mengangguk, lalu duduk di depannya. Apa yang mau kamu bicarakan? Adrian menatapnya lama. Alia, aku tahu semua ini tidak masuk akal. Kita tidak seharusnya punya perasaan seperti ini. Tapi aku tidak bisa membohongi diriku sendiri. Sejak pertama kali aku melihatmu, ada sesuatu yang berbeda. Aku peduli padamu, lebih dari sekadar saudara. Wajah Alia langsung memerah. Adrian, jangan bicara begitu. Aku juga merasakannya. Tapi kamu sadarkan, siapa aku sebenarnya? Aku anak dari ayahmu. Itu artinya. Artinya kita tidak sedarah. Kita hanya punya ayah yang sama. Potong Adrian cepat. Tapi tetap saja, orang akan menganggap ini salah. Apalagi ibu tiriku. Dia sudah membenciku sejak awal. Adrian menggenggam tangan Alia di atas meja. Aku tidak peduli pada anggapan orang. Yang penting bagaimana perasaan kita. Aku ingin kita jujur satu sama lain. Alia menarik tangannya cepat. Jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke arah jendela, melihat butiran salju jatuh perlahan. Jujur itu memang penting. Tapi apa kamu siap menghadapi akibatnya? Kalau ayah tahu, kalau ibumu tahu, semuanya bisa hancur. Adrian terdiam. Wajahnya tegang. Aku tahu risikonya. Tapi aku juga tahu, aku tidak bisa pura-pura menganggapmu hanya sebagai adik. Kata-kata itu menusuk hati Alia. Ia ingin lari, tapi kakinya terasa berat. Di dalam dirinya, ada rasa takut sekaligus bahagia. Sementara itu, di rumah besar keluarga ayahnya, Helena, ibu tiri Alia, sedang berbicara dengan suaminya di ruang tamu. Wajahnya terlihat gelisah. Kau tidak merasa ada yang aneh dengan Alia dan Adrian? Tanya Helena tiba-tiba. Sang ayah, Budi, mengernyitkan dahi. Apa maksudmu? Mereka hanya baru kenal. Wajar kalau masih canggung. Helena menggeleng. Bukan itu. Aku lihat tatapan Adrian ke Alia. Itu bukan tatapan saudara. Ada sesuatu yang disembunyikan. Aku takut mereka terlalu dekat. Budi terdiam lama, lalu menghela napas. Helena, jangan berpikir macam-macam. Alia datang ke sini untuk mencari ayahnya, bukan untuk merusak keluarga kita. Tapi aku seorang ibu, Budi. Instingku kuat. Aku tidak mau ada yang menghancurkan keluarga kita. Helena menatap suaminya dengan penuh curiga. Malam semakin larut. Setelah pertemuan di kafe, Adrian menawarkan untuk mengantar Alia pulang. Di jalan, suasana hening. Salju menutupi trotoar. Lampu jalan berwarna kuning redup menyinari perjalanan mereka. Sesampainya di depan kos Alia, Adrian berhenti.
Alia. Ia memanggil pelan. Alia menoleh. Ya. Aku tahu kau takut. Tapi tolong, jangan menjauh dariku. Aku butuh kau tetap ada di sisiku. Alia menunduk. Suaranya hampir berbisik. Aku juga butuh kamu, Adrian. Tapi aku takut kita akan menyesal. Adrian mendekat sedikit. Wajahnya semakin dekat dengan wajah Alia. Udara dingin membuat napas mereka terlihat jelas. Sesaat, mereka hampir berciuman. Tapi Alia buru-buru mundur. Sudah malam. Aku masuk dulu, katanya cepat. Lalu berlari kecil menuju pintu kos. Adrian hanya bisa menatapnya pergi. Wajahnya penuh kebingungan dan kerinduan. Di dalam kamar, Alia jatuh terduduk di tepi ranjang. Air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Ia menatap langit-langit kamar yang dingin. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Perasaan ini semakin kuat. Tapi ini salah, gumamnya lirih. Ponselnya berbunyi lagi. Sebuah pesan dari Adrian masuk. Aku janji, aku akan melindungi kita. Jangan takut. Alia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia tahu jalan yang sedang ia tempuh berbahaya. Tapi hatinya sudah terlanjur memilih Adrian. Dan tanpa mereka sadari, Helena diam-diam mulai mengawasi gerak-gerik mereka. Ia mencurigai sesuatu dan bertekad mencari bukti. Rahasia itu hanya tinggal menunggu waktu untuk terbongkar. Hari itu langit Warsawa mendung. Salju tipis mulai mencair, menyisakan jalanan basah dan licin. Alia baru saja selesai bekerja membersihkan rumah seorang majikan Polandia. Badannya lelah, namun pikirannya jauh lebih lelah karena terus memikirkan Adrian. Setiap malam ia mencoba meyakinkan dirinya untuk menjauh. Tapi setiap kali Adrian muncul, semua pertahanan yang ia bangun runtuh. Saat ia sampai di kos, seorang wanita berdiri tak jauh dari pintu masuk. Alia langsung terkejut. Itu Helena. Ibu? Bagaimana bisa ibu ada di sini? Suara Alia gugup. Helena menatap tajam. Aku bisa saja bertanya balik. Mengapa kau pulang malam sekali? Dan jangan panggil aku ibu. Aku bukan ibumu. Alia terdiam. Helena berjalan mendekat. Menatapnya dari ujung kepala hingga kaki. Aku sudah mengawasi gerak-gerikmu. Kau sering bertemu Adrian diam-diam, kan? Jangan bohong. Aku tahu. Alia langsung panik. Tidak seperti yang ibu pikirkan. Kami hanya bicara. Tidak ada yang aneh. Helena mendengus sinis. Bicara? Gadis polos sepertimu mungkin bisa menipu ayahmu. Tapi tidak aku. Aku lihat cara Adrian memandangmu. Itu bukan tatapan saudara. Katakan padaku, apa kau berniat merebut kasih sayangnya? Alia tercekat. Bibirnya kaku. Aku tidak pernah berniat begitu. Aku hanya ingin mengenal ayahku. Dan Adrian hanya menemaniku. Omong kosong. Helena memotong kasar. Dengar baik-baik. Alia, aku tidak peduli kau siapa. Kalau kau mencoba merusak keluarga ini, aku sendiri yang akan mengusirmu dari kota ini. Tanpa menunggu jawaban, Helena berbalik pergi. Suara langkah sepatunya bergema di jalan basah, meninggalkan Alia yang berdiri kaku dengan hati bergetar. Malam itu, Adrian datang ke kos Alia. Ia mengetuk pintu pelan. Wajahnya terlihat khawatir. Begitu Alia membuka pintu, Adrian langsung masuk. Alia, kau kenapa? Kau kelihatan pucat sekali. Tanya Adrian. Alia menutup pintu cepat, lalu duduk di ranjang. Adrian, ibumu tahu tentang kita. Dia sudah melihat kita. Adrian terperanjat. Apa? Kau serius? Alia mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Dia mengancam akan mengusirku. Aku takut. Adrian, kalau ayah tahu, kalau semua orang tahu, kita akan hancur. Adrian menghela napas berat, lalu duduk di samping Alia. Tenanglah, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Kalau perlu, aku yang akan bicara dengan ayah. Tidak. Alia langsung menahan tangannya. Jangan. Kalau ayah tahu, dia pasti kecewa padaku.
Aku datang ke Polandia untuk mencari keluargaku, bukan untuk membuat masalah. Adrian menatapnya dalam-dalam. Kau bukan masalah, Alia. Kau bagian dari hidupku sekarang. Apa kau mau terus bersembunyi? Aku tidak sanggup lagi pura-pura. Alia menunduk. Air matanya jatuh ke tangannya sendiri. Ia ingin mengatakan kalau dirinya juga lelah, tapi mulutnya tak mampu. Keesokan harinya, Helena semakin yakin dengan kecurigaannya. Ia menunggu waktu yang tepat untuk membongkar rahasia itu di depan suaminya. Saat makan malam di rumah, suasana tegang. Alia duduk di ujung meja, Adrian di seberangnya, sedangkan Budi dan Helena duduk berdampingan. Helena membuka percakapan dengan nada tajam. Budi, aku ingin bicara soal Alia. Budi mengangkat wajahnya. Ada apa lagi, Helena? Anakmu yang satu ini sudah kelewatan. Dia bukan hanya datang mengusik kehidupan kita, tapi juga mendekati Adrian. Budi langsung terbatuk. Apa maksudmu? Helena menatap Adrian tajam. Aku lihat sendiri mereka bertemu diam-diam. Bahkan tadi malam aku menangkap basah dia pulang bersama Adrian. Adrian mengepalkan tangan di bawah meja. Ibu, berhentilah. Jangan menuduh sembarangan. Jangan melindunginya. Adrian, aku lihat cara kau memandangnya. Jangan bilang kau tidak punya perasaan untuknya. Bentak Helena. Suasana meja makan langsung hening. Alia menunduk. Wajahnya merah menahan malu. Budi menatap Adrian dengan bingung. Adrian, apa benar yang dikatakan ibumu? Adrian menghela napas panjang. Ia tahu inilah saatnya. Meski Alia terus menunduk ketakutan. Ayah, aku tidak bisa bohong. Ya, aku dekat dengan Alia. Aku mencintainya. Semua orang di meja itu terdiam. Helena langsung bangkit dari kursinya. Astaga! Jadi benar? Anak ini datang untuk merebut segalanya dari keluarga kita. Budi menatap Alia. Wajahnya penuh luka dan kekecewaan. Alia, katakan sesuatu. Apa ini benar? Alia gemetar. Air matanya jatuh tanpa henti. Ia ingin menjawab, tapi lidahnya keluh. Akhirnya ia hanya bisa mengangguk pelan. Budi langsung berdiri. Kursinya tergeser keras. Cukup, Alia. Aku membawamu masuk rumah ini karena aku ingin menebus kesalahanku di masa lalu. Tapi kau malah menghancurkan kepercayaan itu. Mulai sekarang, jangan pernah datang ke rumah ini lagi. Alia menutup wajahnya, terisak keras. Adrian mencoba membela. Ayah, jangan salahkan Alia. Ini semua salahku. Diam, Adrian. Bentak Budi. Kau anakku. Seharusnya kau tahu apa yang pantas dan tidak pantas. Helena tersenyum puas melihat Alia hancur. Malam itu Alia pulang ke kos dengan hati hancur. Ia duduk sendirian di ranjang, menangis tanpa suara. Semua yang ia cari di Polandia, ayah, keluarga, dan kebahagiaan, seakan runtuh dalam sekejap. Adrian mencoba menelponnya berkali-kali, tapi Alia tidak mengangkat. Ia hanya menatap layar ponselnya yang terus bergetar. Lebih baik aku pergi saja. Mungkin memang aku tidak pantas di sini, gumam Alia lirih. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu perasaannya untuk Adrian tidak akan pernah hilang. Dan itulah yang paling menakutkan. Malam itu Warsawa diguyur hujan salju tebal. Jalanan sepi, hanya suara angin yang berdesir menusuk telinga. Alia duduk di tepi ranjang kamar kosnya dengan koper terbuka di lantai. Ia memasukkan pakaian satu persatu sambil menangis. Keputusan sudah bulat. Ia harus pergi. Setelah kejadian di rumah ayahnya, semuanya berubah. Budi tak lagi menghubunginya. Helena sudah jelas membencinya. Dan Adrian, lelaki itu masih mencoba mendekat. Tapi Alia tahu, semakin ia bertahan, semakin besar luka yang akan timbul. Ponselnya kembali bergetar. Adrian menelepon lagi. Kali ini Alia mengangkat. Suaranya serak. Adrian, jangan hubungi aku lagi. Aku akan pergi dari sini. Suara Adrian di seberang langsung panik. Alia, jangan. Tolong tunggu aku.
Aku ingin bicara sekali lagi. Aku tidak bisa kalau kau pergi begitu saja. Alia terdiam lama, lalu menjawab pelan. Baiklah, tapi ini terakhir kalinya kita bertemu. Keesokan harinya, Alia berdiri di taman kota yang berselimut salju. Ia mengenakan jaket tebal warna abu-abu, syal kusut melilit lehernya. Tangannya memegang koper kecil. Wajahnya pucat, matanya sembab. Tak lama kemudian, Adrian datang tergesa-gesa. Nafasnya memburu, salju menempel di rambutnya. Begitu melihat Alia, ia langsung mendekat. Alia, kau benar-benar mau pergi? Kenapa kau tidak percaya aku? Kita bisa melawan semua ini bersama-sama. Alia menunduk. Kau tidak mengerti, Adrian. Ayahmu sudah menolakku. Ibumu membenciku. Dan kalau orang lain tahu, mereka akan menganggap kita menjijikan. Aku tidak mau hidup dengan pandangan seperti itu. Adrian menggenggam kedua tangannya erat. Aku tidak peduli dengan pandangan orang. Aku hanya peduli padamu. Kita bisa pindah. Alia, kita bisa pergi ke kota lain, atau bahkan keluar dari Polandia. Asal kita bersama, semua bisa kita hadapi. Air mata Alia jatuh. Ia ingin percaya kata-kata itu. Tapi bayangan wajah ayahnya yang kecewa kembali menghantui. Aku tidak bisa, Adrian. Aku datang ke sini untuk mencari ayahku, bukan untuk kehilangan segalanya. Kalau aku bersama denganmu, itu artinya aku menghancurkan keluarga yang seharusnya aku temukan. Aku tidak mau jadi alasan keluargamu hancur. Adrian menatapnya lama. Wajahnya hancur. Jadi kau lebih memilih meninggalkan aku? Alia menutup matanya, menahan sakit di dadanya. Ya, mungkin ini cara terbaik. Aku mencintaimu, Adrian. Tapi cinta kita salah. Kalau kita teruskan, hanya akan ada luka. Adrian memeluknya erat, seakan tidak mau melepas. Jangan bilang begitu. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Alia membiarkan dirinya dipeluk sambil menangis keras. Hatinya berteriak ingin tetap di sisi Adrian, tapi akalnya memaksa untuk pergi. Beberapa jam kemudian, Alia sudah berada di stasiun kereta. Salju semakin deras. Orang-orang sibuk dengan barang bawaannya. Suasana hiruk pikuk. Namun di hati Alia hanya ada sepi. Ia menatap tiket di tangannya. Tujuannya Berlin, kota tempat temannya sesama TKI bekerja. Dari sana ia berencana melanjutkan hidup. Jauh dari ayahnya, jauh dari Adrian. Suara pengumuman kereta terdengar. Alia berdiri dengan koper di tangannya. Langkahnya berat. Tiba-tiba suara teriakan familiar memanggil namanya. Alia! Ia menoleh. Adrian berlari melewati kerumunan orang. Wajahnya penuh peluh dan panik. Alia tercekat. Alia, jangan pergi. Tolong, dengarkan aku sekali saja. Teriak Adrian. Orang-orang menoleh. Sebagian menggeleng, sebagian berbisik. Alia menahan air mata. Ia ingin berlari menghampiri. Tapi ia tahu kalau ia menyerah sekarang, semua pengorbanan akan sia-sia. Kereta mulai bersiap berangkat. Alia menoleh sekali lagi ke arah Adrian. Senyum pahit terukir di wajahnya. Maafkan aku, Adrian. Aku harus pergi. Ia naik ke kereta. Pintu menutup tepat di hadapan Adrian. Lelaki itu menghantam kaca dengan tangannya, berteriak memanggil namanya. Tapi suara tertelan oleh deru mesin kereta yang mulai bergerak. Alia berdiri di dekat jendela, menatap wajah Adrian yang semakin jauh. Air matanya jatuh deras. Aku mencintaimu, tapi aku harus pergi, bisiknya lirih. Kereta melaju kencang meninggalkan stasiun. Alia duduk di kursi dekat jendela, memeluk koper kecilnya erat. Hatinya remuk, tapi ia mencoba menguatkan diri. Ia tahu, keputusannya akan membuat Adrian menderita. Ia tahu, dirinya pun akan merasakan sakit yang sama. Tapi ia juga tahu, cinta mereka hanya akan membawa kehancuran jika dipaksakan. Di balik jendela yang berembun, salju turun dengan tenang. Seolah-olah Warsawa ingin menghapus jejak kisah mereka. Di sisi lain, Adrian berdiri kaku di stasiun yang semakin sepi.
Matanya merah, napasnya memburu. Helena datang menyusul, menarik napas lega melihat Alia sudah pergi. Terlambat. Adrian. Dia sudah pergi. Dan itu yang terbaik, kata Helena dingin. Adrian menoleh, menatap ibunya dengan kebencian. Kau mungkin puas sekarang. Tapi dengar kata-kataku. Ibu, aku akan selalu mencintai Alia. Tak peduli sejauh apapun dia pergi. Helena tidak menjawab. Ia hanya menatap putranya yang hancur. Minggu-minggu berlalu. Alia memulai hidup baru di Berlin sebagai pekerja rumah tangga. Ia berusaha melupakan Warsawa, melupakan keluarganya, melupakan Adrian. Namun setiap malam sebelum tidur, wajah Adrian selalu muncul dalam pikirannya. Ia sering terbangun dengan air mata, memeluk bantal, berdoa agar suatu hari rasa sakit itu hilang. Adrian, di Warsawa, juga tidak pernah bisa melupakan Alia. Meski hidup terus berjalan, cintanya tetap tertinggal pada gadis yang meninggalkannya di stasiun itu. Kisah mereka berakhir dengan perpisahan, tapi perasaan yang tersisa tidak pernah hilang. Cinta mereka mungkin salah, mungkin terlarang, tapi bagi Alia dan Adrian, cinta itu nyata. Dan terkadang, cinta yang paling dalam adalah cinta yang tidak bisa dimiliki.